Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita tetap mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. 2 hari ini kita tidak upload video sama sekali dulur. Jadi kemarin itu habis dari Jogja, tepatnya dari Gunung Kidul ke pantai Selili, ke Pantai Mesra, terus hanya 2 pantai saja yang kita datangi kemarin. Padahal di deretan itu banyak sekali pantai-pantai ya, termasuk Pantai Baron, termasuk Pantai Kukup, Sepanjang, Pantai Krakal dan lain-lain, Drini. Banyak sekali pantai yang harusnya kita datengin dan bayarnya setahu saya sekali di area masuk jalan ke jalan-jalan pantai itu, tapi yang kita bisa datangin hanya 2 pantai saja. Kita pilih Selili karena kita belum pernah ke sana. Kemarin dulu pernah ke Krakal, pernah ke Drini, pernah ke mana itu lupa. Kukup juga pernah, Baron pernah. Akhirnya kita masuklah ke pantai yang belum pernah kita datengin, yaitu yang kedua Mesra, Pantai Mesra. Di sepanjang garis pantai selatan itu dulu itu ternyata banyak pantai-pantai yang bagus-bagus. Artinya dikelola oleh tiap daerah, tiap wilayah. Katakan di garis pantai itu ada kampung A, kampung B, kampung C, kampung D. Nah, di perkampungan itu dikelola oleh masing-masing yang punya kampung itu. Kurang lebih seperti itu, dulur. Karena kebanyakan ada tulisan dikelola tanah pribadi, dikelola pribadi seperti itu. Dan saya off 2 hari tidak upload video, tapi alhamdulillahnya saya masih bisa konsen balas WA yang masuk, yang jumlahnya alhamdulillah ratusan. Jadi setiap hari saya buka ratusan, ada 500, 600 kayak gitu. Saya buka satu kayak gitu. Saya balasin satu. Namun untuk komen YouTube ini belum kesentuh dulu, belum bisa bayar admin, atau kita masih kita hanya sebatas baca gitu dulu. Tapi setahu saya ada yang komen kurang enak, misalkan katakan adminnya kecemplung sumur, nah, itu langsung saya hapus loh kayak gitu. Adminnya nggak pernah bales, adminnya kesasar, itu langsung saya hapus. Karena takutnya nanti akan memancing komen-komen negatif yang lain. Tapi mas, kalau skalanya masih tanya kayak gitu, setahu saya tahu, langsung saya jawab dulu. Tapi kalau misalkan mau tanya harga dan lain-lain, langsung ke WA saja dulu. Pasti langsung saya jawab sendiri. Oke, ini juga kita akan membahas komentar YouTube. Sebetulnya komentar YouTube itu banyak sekali inspirasi untuk membuat konten dulu. Tapi terus terang, untuk saat ini konten yang kita buat itu adalah hasil dari pesanan dari konsumen. Katakan hari ini saya mengupload perakitan power, saya upload. Just di situ nanti akan muncul pertanyaan, harganya berapa, saya bisa dirakitkan, bisa kirim ke sini, harganya segini, deal rakit lagi. Nah, itu saya bikin konten lagi. Nanti saya bikin speaker aktif monitor sunduk 15 in itu, saya langsung upload ke YouTube. Nanti ada yang komen di WA, monitor sunduk 15 in harga berapa mas? Saya langsung bilang harganya segini. Ya udah, saya pesen mas, saya langsung bikin monitor sunduk 15 in itu, dan saya bikin konten lagi dari proses pembuatan itu. Paling seputar itu saja bikin konten di YouTube saya dulu. Padahal sangat banyak sekali inspirasi konten dari komentar YouTube. Salah satunya ini dulu. Saya akan baca konten yang berjudul Power Amplifier Rakitan Lebih Murah. Mas, kalau driver MCRD V2 ada nggak yang model build up? Nah, ini dari Raja Pakpahan. Yang model build up kita belum produksi dulu, tapi nanti suatu saat kita pasti akan produksi, karena driver MCRD V2 menurut kami adalah driver yang paling mantul lah di antara driver-driver rakitan yang lain. Menurut kami,
Pasti banyak versi lain selain menurut kami. Tapi sejauh pengalaman kami, driver MCRD itu termantul. Kesan Joy, Jambi hadir. Rudi Apula, Mas kalau untuk 10 in buat balap enaknya pakai woofer apa ring? Sebetulnya kalau balap itu kan di lapangan dulu. Kecuali kalau balapnya di teras atau balapnya di dalam ruangan itu beda lagi. Kalau balap di luar ruangan sebaiknya kita menggunakan full ring. Kalaupun kita menggunakan woofer, bagaimana caranya kita membuat speaker woofer itu bisa melepaskan bass, melepaskan sub jauh. Nah, arti jauh di sini itu untuk balapan khususnya harus sampai pada alat pengukurnya. Nggak berarti harus jauh ke desa sebelah karena cuma 10 in. Katakan kita menggunakan pengukur, alat ukur SPL meter di 10 meter atau di 15 meter. Jangan sampai kita menentukan skema itu yang lompat. Artinya yang lompat itu planar. Planar itu biasanya jarak 10 meter bassnya ampang. Jarak 15 meter bassnya nggak bisa blur. Tapi di jarak 30 meter, di jarak 50 meter, bass dari skema planar ini mantul sekali suaranya. Utuh suaranya. Itu kalau planar. Jadi lompat. Di depan speaker itu biasa-biasa saja. Tapi di kejauhan bassnya itu nyata. Itu kalau menurut kami planar. Kalau misalkan super scope, kalau misalkan mini scope itu seperti apa? Mini scope biasanya nyamping. Jadi mantepnya itu berada di arah samping, belakang, serong. Di depan ampang. Jadi sebaiknya kalau kita main balap sound menggunakan SPL meter, yang SPL meter ada di hadapan speaker, hindari menggunakan mini scope karena dia mantapnya ada di samping. Pagi Om, saya mau tanya, saya punya power pasif XL 3100, udah hampir 1 tahun nggak dipakai. Kemarin saya coba panasin, pas saya nyalain power, lampu klip nyala. Setelah itu power mati total. Kenapa ya? Makasih. Power Mas Live, Pas Live apa Mas Live ya? XL 3100, udah hampir 1. Ya memang power alat elektronik khususnya itu harus dipanasin terus dulu, nggak boleh didiemin dalam jangka waktu 1 tahun nggak dinyalain sama sekali, itu nggak boleh, kecuali kita memposisikan power itu benar-benar yang tidak dalam kelembapan tinggi. Kalau misalkan tidak dinyalain sama sekali, posisi itu di 30 cm dari lantai, 30 cm dari lantai, pasti bermasalah dulu, karena jamur pada driver, jamur pada jalur-jalur itu akan mengikis sirkuit. Nah, jamur itu otomatis dia lembab. Jamur itu akan mengandung air. Nah, kalau pas kita nyalakan cepet kayak gitu, kandungan air dalam jamur itu bersifat induktor atau bisa teraliri listrik. Makanya komponen satu dan komponen yang lain pasti akan short korslet dan mengakibatkan kebakar, mati, atau terganggunya power amplifier yang lama kita tidak nyalakan. Ya, karena kipasnya itu nggak nyala sama sekali. Bima Sakti Banyuwangi hadir, Wagino BTA Batu Raja hadir. Edoktronik ilmu yang bermanfaat, terima kasih Pak. Piesan Jaksel nyimak. Harus lim. Maaf Mas ganggu, waktunya sebentar. Mas mau tanya, kalau power amplifier King Mac PA 1882 hidup, cuman suaranya tidak keluar, itu apanya yang rusak? Hidup, mungkin klipnya hidup, mungkin sinyalnya nyala, aktifnya nyala. Itu biasanya di bagian speaker protektornya dulu. Atau biasanya di area fuse outputnya, dicek aja. Ajur Jum, Mas
Lapo kok oke perakit power milih trafo donat ketimbang SMPS? Apa SMPS iku welek, cepet rusak dan nggak iso di servis? Kalau menurut saya iya dulur. Karena dulu saya pernah merakit juga SMPS, ternyata sering rusak. Karena gini, power amplifier itu ternyata inti dari intinya itu, dapur pacunya itu ada di mana? Ada di trafonya itu dulu. Ada di dapur pacunya itu ada di trafo adaptornya itu. Mantap atau tidaknya power amplifier itu bukan tergantung pada final, bukan tergantung pada driver, tapi bergantung pada trafonya. Drivernya bagus, finalnya banyak, trafonya kecil, power itu pasti nggak akan bunyi, sember, serak, pecah, dan lain-lain. Trafonya besar, drivernya misalkan kurang bagus, masih ada driver yang lebih bagus yang tidak dipasang di situ. Finalnya sesuai dengan trafonya, power itu bagus. Trafonya bagus, finalnya yang dipasang itu Toshiba atau Sanken, tetap bagus. Berarti dapur pacunya itu trafo. Kita upgrade power, ganti driver, ganti transistor final. Kalau trafonya nggak diganti, suaranya pasti akan tetap. Nggak bisa mantap. Kalau upgrade power amplifier, sebaiknya yang di-upgrade pertama kali adalah trafonya. Kalau terjadi short pada output speaker, yang menanggung beban siapa? Yang menanggung beban pertama adalah trafo. Kalau trafo tidak kuat, biasanya ya langsung kebakar. Kok rata-rata yang kebakar finalnya, Mas? Kok rata-rata yang kebakar TR-nya, Mas? Karena trafonya kuat. Kalau trafonya nggak kuat ya, trafonya dulu yang mati. Trafonya dulu yang kebakar. Karena yang mengangkat beban itu adalah trafo. Nek trafone wis diselehke ya wis liyane meneng. Nah, pikulannya itu siapa? Dadungnya itu siapa? Pikulannya yaitu, finalnya itu termasuk pikulan. Ibaratnya orang mikul, pikulannya itu adalah transistor final. Ya mungkin toplingnya atau mungkin tombloknya, wadahnya itu driver. Tapi yang ngangkat manusianya itu trafo itu dulu. Jadi kalau misalkan tahu-tahu beban naik, tahu-tahu tombloknya, wadahnya nabrak batu, otomatis kan bebannya nambah. Nah, kalau nabrak batu, bebannya nambah, yang mikul nggak kuat, ya pasti rubuh, ditaruh. Tapi kalau yang mikul masih kuat, ya paling wadahnya itu penyok, rusak, bocor. Atau drivernya itu jebol, seperti itu. Nah, untuk SMPS menurut kami kurang kuat dibanding dengan trafo ataupun trafo donat. Sebetulnya untuk tenaganya, kemurnian dari volt ampernya itu bagus untuk SMPS biasanya. Tapi yaitu mungkin kalau kita masang part yang ori semua, yang bagus semua, itu menurut kami juga bagus juga. Tapi untuk mendapatkan part yang ori itu jarang sekali di zaman sekarang ini dulu. Elco SR Audio 100 volt 10.000 mikro, berapa harganya di toko sampean? Langsung ke Pak Ali saja ya dulur, atau Pak Picing atau Pak Gufron Picing. Tengku Saiful, saya punya power rakitan trafo 10 ampere besar, cuman saya mau nanya, untuk aksesorisnya cocoknya pakai apa? Mixer ke parametrik atau mixer ke crossover atau mixer ke equalizer? Mohon penjelasannya. Oke Mas Tengku Saiful, kalau menurut kami sound system itu mantap atau tidaknya itu salah satunya tergantung dari aksesorisnya. Aksesoris yang sering saya pilih itu adalah
equalizer itu harus pasti, harus ada. Ya nggak pasti sih kalau kita cek sound hanya pakai HP saja sih. Terus mixer itu harus ada kalau menurut kami, sound profesional. Terus crossover itu juga sebaiknya ada. Sebaiknya ada crossover. Tapi kalau misalkan parametrik, saya jarang sekali menggunakan parametrik. Bahkan di power atau di sound tertentu saya melarang penggunaan parametrik atau tone control. Kenapa? Karena dia terlalu menekankan di penguat sinyal. Kalau menurut kami penguat sinyal itu yang harus kerja adalah driver powernya atau power amplifiernya, bukan pada aksesorisnya. Nah, lebih baik kita menggunakan equalizer yang sifatnya memfilter daripada parametrik. Lebih baik kita menggunakan crossover yang fungsinya membagi frekuensi daripada parametrik. Jadi lebih enak menggunakan mixer, equalizer, crossover, dan power. Nah, kalau menggunakan crossover, kita tinggal menentukan mau menggunakan yang frekuensi 2W, 3W, atau 4W. Yang lebih bagus ya 4W, tapi lebih ribet. Yang standar ya 3W, low, mid, high untuk outdoor. Tapi kalau yang mau lebih detail lagi, sub, low, mid, sama high. Itu lebih detail pastinya. Tapi powernya butuh banyak. Oke, mungkin itu saja ya dulur. Video kami yang 2 hari ini tidak upload video karena nggak enak badan. Habis jalan-jalan. Nanti hari Minggu jalan-jalan lagi. Kita akan mendolankan arek-arek toko. Jadi toko Lego sama toko kacangan dan keluarga, family. Kita akan ajak makan-makan di Janti Klaten. Nantikan ya dulur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.